Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Masih semangat ya. Semoga kita pada hari ini diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan pembelajaran sehingga pelajaran kita pada hari ini dapat sebelum mulai pembelajaran kali ini silakan pada Waalaikumsalam. Sebelum mulai siapa pada hari ini yang tidak masuk sekolah? Hadir semua? 30 berapa? 35 hadir semua berarti ya. Kemarin yang 2 orang tidak hadir, alhamdulillah hari ini sudah hadir. Berarti sudah sehat ya. Dan 1 orang lagi yang izin sudah selesai dengan keperluan keluarganya. Alhamdulillah. Baik. Sebelum dilanjutkan, ini duduknya sudah sesuai dengan kelompok yang kemarin dibagikan ya? Sudah. Berarti KM tolong ini dibagikan LKPD dan modulnya, silakan. Untuk pembelajaran kita pada hari ini. Orang jadi baik, sudah ya. KPD dan modulnya sudah dipegang oleh masing-masing kelompok. Baik, kita mulai untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kita lihat pada slideshow presentasi di depan. Untuk pertemuan kita hari ini masih membahas mengenai kompetensi dasar, mengevaluasi jaringan nirkabel dan mengkonfigurasi jaringan nirkabel dengan indikator ini dapat menyimpulkan kebutuhan dari jaringan nirkabel. Kemudian peserta didik dapat mengecek spesifikasi peralatan dari jaringan nirkabel. Kemudian untuk kompetensi peserta didik dapat konfigurasi jaringan nirkabel. Kemudian peserta didik dapat menguji hasil konfigurasi dari jaringan nirkabel. Jadi ada 4 indikator yang hari ini kita akan laksanakan ya di pembelajaran kita. Oke, selanjutnya tujuannya tentu saja setelah kita mempelajari materi di hari ini diharapkan dalam pengetahuan mengenai jaringan nirkabel sudah mengenai kebutuhan dan dapat spesifikasi dari peralatan jaringan nirkabel yang akan kita gunakan. Kemudian untuk tujuan praktikumnya diharapkan setelah ini kalian peserta didik diharapkan sudah bisa melakukan konfigurasi atau setting untuk akses point ya, dan mengujinya sampai menguji ke tahap dapat terkoneksi ke jaringan nirkabel dan bisa connect internet. Ya baik, itu untuk tujuannya ya, diharapkan sekali lagi pada hari ini Anda sekalian bisa konfigurasi jaringan kabel ya, di mana yang akan dikonfigurasi adalah sebuah akses point ya, dan sekaligus mengujinya sampai bisa terkoneksi ke internet seperti itu. Baik, untuk selanjutnya, nah sebelum
Sebelum memulai untuk pembelajaran kita, Bapak ingin menampilkan terlebih dahulu sebuah gambar. Dan Bapak menampilkan terlebih dahulu sebuah gambar. Gambar di depan ini kira-kira apa sih yang dapat kalian tanggapi mengenai gambar yang Bapak tampilkan di depan? Ya, siapa ya? Siapa? Oke, cepat. Siapa? Ricky ya? Iya. Jadi apa tanggapan Anda mengenai gambar yang tampil di depan? Akses poin sebagai penghubung ke beberapa jaringan, ke beberapa device wireless. Oke. Kalau menurut gambar ini, ya boleh ya, bisa. Oke, bagus. Siapa lagi? Ini dulu ya, siapa nih? Alipia, apa tanggapan Anda mengenai gambar di depan? Wireless komputer bisa terhubung ke internet melalui akses point. Wireless Komputer bisa terhubung ke internet melalui akses point. Akses point. Oke. Ini kan di sini ada wireless komputer ya, berarti ini dapat terhubung ke internet, itu maksudnya melalui sebuah akses point. Oke, bagus. Boleh. Siapa lagi tadi yang ngacu? Yang siapa namanya? Putri. Silakan Putri, gimana? Seluruh perangkat wireless bisa terhubung satu sama lain melalui satu akses point. Oke, bagus ya. Jadi ini maksudnya semua perangkat dari sini bisa terhubung ke jaringan melalui akses point. Baik, bagus ya. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu. Terus terima kasih kepada yang telah memaparkan dari pendapatnya ya mengenai tanggapannya. Terus sekali, jadi ya tuh untuk gambar di depan ini adalah beberapa device ya yang saling terkoneksi atau dapat terkoneksi ke internet itu melalui sebuah access point. Ya. Access point itu adalah apa itu access point? Kita akan bahas bersama. Ya, jadi ini mah sudah ada gambaran ya mengenai gambar di depan dan mengenai jaringan kabel itu sendiri ya, termasuk kebutuhannya apa saja yang harus ada dalam sebuah jaringan kabel. Baik, selanjutnya, nah kita harus mengetahui dulu apa sih kebutuhan dari sebuah atau perangkat apa saja yang harus ada dari sebuah jaringan kabel itu sendiri. Nah, pertama, di sini ada wireless access point itu sendiri ya. Dan yang kedua ada wireless adapter. Kemudian satu lagi yaitu coba kita bahas satu-satu. Nah, ini adalah apa? Ini apa namanya? Access point itu ini bisa ada yang bisa menjelaskan lebih tentang access point ini. Pikir lagi, apa sih access point? Perangkat yang paling penting dalam jaringan area lokal untuk
mengirim dan menerima data. Ada lagi yang lain? Apa itu? First point. Ya, betul apa yang dikatakan oleh ini adalah alat untuk memancarkan dari jaringan wireless atau jaringan kabel itu sendiri. Ya, jadi access point ini nantinya akan menjadi hotspot, bukan hotspot apa? Jaringan yang pusatnya ya, pusat sebuah jaringan yang dimana jaringan tersebut merupakan jaringan nirkabel atau jaringan wireless. Ini salah satu dari beberapa perangkat yang harus ada dalam sebuah sistem jaringan nirkabel. Kemudian selanjutnya, nah ini apa nih? Siapa? Siti. Kan. Apa namanya ini? Nama perangkatnya apa? Wireless adapter. Oke, atau apa ini? Oke, berarti fungsinya adalah untuk menangkap sinyal wireless. Ya. Berarti ini adanya di sisi klien atau pengguna. Oke, bagus. Yang lain ada? Oke, itu ya betul. Jadi untuk wireless adapter ini, jadi ini adalah perangkat yang digunakan di sisi pengguna. Jadi si pengguna bisa terkoneksi ke jaringan kabel itu dengan menggunakan. Jadi paham ya? Di sini ada access point sebagai pemancar, di sini ada terus adapter sebagai penerima. Itu ya. Jadi sudah ada nih dua perangkat yang bisa saling terhubung. Nah, tapi ada satu perangkat lagi sebagai tambahannya. Di sini ada yang namanya antena eksternal ya, atau antena yang digunakan untuk was. Nah, gimana, ada yang mau menjelaskan mengenai antena eksternal ini? Ayo. Oh, siap. Siapa namanya, Neng? Desi. Oke, silakan Desi, apa itu antena eksternal? Oh, berarti perangkat ini berfungsi sebagai menambah jangkauan pancaran sinyal wirelessnya. Jadi dengan menggunakan antena eksternal ini, jaringan wireless atau jaringan kabel jangkauannya bisa menjadi lebih. Oke, bagus. Terima kasih pada tiga orang yang tadi sudah menyampaikan pendapatnya. Sekali lagi tepuk tangan. Bagus ya. Nah, ini tiga komponen ini memang minimal ya. Sebetulnya masih banyak lagi komponen yang bisa atau yang dapat diaplikasikan di jaringan dan kalau itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk lebih detail dan lebih jauhnya silakan kalian bisa mencari literatur sendiri baik itu di internet ataupun di buku yang membahas mengenai jaringan teknologi jaringan berbasis luas pada materi jaringan dan kabelnya. Seperti itu, oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke spesifikasi ya, spesifikasi dari perangkat jaringan dan kabel. Nah, di sini Bapak mencantumkan sebuah spesifikasi untuk perangkat yang akan kita gunakan praktek pada hari ini. Ya. Nah, coba identifikasi. Coba identifikasi mengenai spesifikasi perangkat yang akan kita gunakan. Ya, dengan melihat tampilan yang ada di slideshow. Untuk
spesifikasi yang dapat kalian lihat ya mengenai ini, kira apa saja yang dapat kalian simpulkan atau dapat kalian tanggapi. Nah, di sini kan banyak ya, ada interface, kemudian ada power supply-nya, kemudian ada wireless standar, kemudian ada antenna, kemudian ada frekuensinya, kemudian ada signal rate, kemudian ada wireless modenya. Kira yang mana yang dapat kalian lihat atau yang dapat kalian tanggapi? Coba fokus pada frekuensinya. Kemarin kan sudah pernah ya bahas di pertemuan yang sebelumnya mengenai gelombang radio, mengenai frekuensi. Coba itu dilihat. Frekuensi yang digunakan berapa frekuensinya? 2,4 ya. Nah, kita tahu kan kalau frekuensi jaringan nirkabel itu ada beberapa ya. Pertama adalah yang 2,4, kemudian kedua adalah yang 3 Hz. Derajat kan. Bisa lupa. Oke, yang kita gunakan di sini frekuensinya adalah frekuensi 2,4 GHz. Nah, frekuensi 2,4 GHz ini memiliki kecepatan sampai berapa paling maksimal? 300 megabit per second. Nah, itu adanya pada signal yang 11N ya. Kita tahu kan kalau 11B, 11G, 11N itu memiliki kecepatan maksimal yang beda-beda. Nah, di sini yang paling terbaru atau yang paling canggih yang diterapkan oleh access point ini adalah teknologi signal rate-nya 11N. Itu sampai 300 megabit per detik. Megabit ya, 300 megabit per detik. Nah, teknologi yang paling terbaru itu ada di teknologi 11AX. Lihat cari. Ya, kalau 11N itu sampai 300 megabit per detik. Nah, sedangkan ada yang paling baru adalah 11AX atau teknologi Wi-Fi 6. Itu bisa sampai berapa kecepatannya? Jadi kalian bisa bayangkan dengan jaringan nirkabel dan tanpa kabel itu bisa sampai ke 300 megabit per detik saja kan sudah cepat. Apalagi ini teknologi yang terbaru 11AX itu bisa sampai berapa? Kalau tidak salah satuannya bisa sampai Gbps. Dan harga perangkatnya juga tentu tidak murah ya. Kemarin Bapak beli untuk keperluan di tata usaha itu sekitar 1 juta untuk satu buah sistemnya. Apa itu bisa mahal? Karena teknologi yang digunakannya teknologi sudah Jadi cari ya itu tugasnya. Untuk mencari silakan mengenai Wi-Fi 11AX atau Wi-Fi 6 terkenal saat ini. Oke. Udah. Dari bahasan-bahasan tadi ya, itu di modul sudah ada. Dan di LKPD tolong dituliskan mengenai tugas-tugas atau mengenai berita-berita yang ada di LKPD tersebut. Ya, dimulai dari tanggapan kalian mengenai gambar tadi yang pertama, itu juga sudah tercantumkan gambarnya. Ya, spesifikasi yang kalian ketahui yang sudah kalian lihat itu ditulis kembali di LKPD ya. Spesifikasinya. Oke, jelas ya? Boleh permisi dulu LKPD-nya. Menunggu. Terima kasih waktu 5 menit ya. Sebelum kita persiapan ke praktek untuk mengkonfigurasi jaringan dan kabel.
Nah, dalam hal ini kita akan men-setting atau mengkonfigurasi sebuah akses point dari mulai reset sampai ke dapat digunakan oleh user. Nah, itu kan yang dulu satu orangnya, terus satu orang untuk mengkonfigurasi akses point-nya. Oke, tahap pertama ini untuk distrik yang sebenarnya sudah dicolok semuanya, ya, sudah dikoneksikan ke sumber listrik dan posisinya on. On. Sambil dibuka di modul juga ada itu untuk langkah-langkahnya. Nah, teman-teman untuk topologi yang digunakan adalah topologi seperti ini. Topologi yang digunakan adalah topologi seperti ini. Jadi kita dari router kita adanya di ruang server. Kemudian modem juga adanya di ruang server. Jadi yang sudah ada di sini adalah yang keluar dari router. Jadi ini semua adalah kabel-kabel yang keluar dari router ya. Jadi kita fokus pada yang kita cari. Jadi dari SSD, PC dan itu smartphone ya. Jadi sesuai ini PC-nya yang kalian ada di depan, kemudian tabletnya gunakan handphone kalian masing-masing. Nah, itu ya, itu. Boleh dimulai? Ya, langkah pertama adalah di reset. Ya, lihat di modul, cara resetnya bagaimana. Nah, kita tadi udah ya. Jadi tahapan reset ini tinggal dicolok di belakangnya, ya. Tapi saya dalam kondisi jalan. Oh, 5 detik, maka si lampu yang di depan akan berkedip. Setelah berkedip, dilepaskan, tunggu beberapa saat. Itu sudah ya, sudah reset. Kemudian yang di belakangnya sudah dicolokin, dicolokkan ke dia, di kabelan, colokkan ke internet yang ada di belakang access point. Internetnya dicolok, kemudian yang lagi dimasukkan ke CPU. Di belakangnya ada kan konektor kabelan. Kayak coba Bapak sambil berkeliling ya. Ini udah si akses poinnya. Ini akses poinnya udah ya. Nah, akses poinnya udah. Udah, oke, udah. Oke, baik, sudah semua ya. Baik, kita lanjutkan. Semuanya untuk Google Chrome. Tahu kan Google Chrome? Browser. Boleh juga. Coba ketik pplinkapp.net. Di belakang sini ya, menurut spesifikasinya untuk mengkonfigurasi dari access point ini, caranya yaitu diketik di browser, di address barnya pplinkapp.net. Muncul seperti itu tampilannya. Bisa pplinkapp.net. Address bar, kita search. Tahu address bar yang atas. Muncul seperti ini. Coba dicek Bapak satu-satu.
Hmm? Hmm? Betul ini kabelnya. Coba dicek lagi. Bisa? Saya? Bisa? Belum? Oh. Oke, lumayan ya. Ini sampai jam berapa? Uh, ini udah ya. Oke, bagus. Ini udah. Oke, bagus. Oke, ya, nanti ke sana. Udah? Oke, bagus. Semua sudah tampil login panelnya ya dari konfigurasi dari Asus Point ini. Sudah tampil ya? Nah, berarti sekarang sudah tahu caranya ya. Cara untuk membuka login panel dari sebuah Asus Point. Ini nanti akan dipakai di pelajaran hewan, AIJ, ASJ, ya. Nanti akan misalnya juga Asus Point. Jadi kalian sudah tahu. Mas Lainnya bisa. Kalian tahu ya. Nama masuk. Dan selanjutnya di sini ada username password yang diisi dengan login. Kemudian passwordnya juga kecil semua. Setelah itu diklik login. Diklik login ya. Setelah memasukkan username admin, kemudian passwordnya admin, itu klik login. Udah? Jalannya seperti apa? Oke, tunggu dulu ya. Kita klik next. Maka akan muncul pilihan thanks for being password. Jadi ini buktinya kalau kita mau merubah admin tadi, supaya tidak sembarangan bisa merubah, itu baru checklist. Ya, kalau untuk saat ini kita biarkan saja di sini. Jadi pas ada bagian dan kemudian adalah admin. Klik next lagi.
Nah, baru akan itu ketika seperti yang di depan. Nah, kita pilih modenya. Mode yang digunakan adalah mode akses. Pilih pada akses point. Kita bulat tanda pilih pada akses point. Nah, setelah itu next lagi. Wireless map, wireless map. Nah, itu diisi dengan inisial dari motor lombok. Nah ya, semuanya bisa lebih. Baik, sekarang di bawahnya ada wireless password ya. Nah, sesuai yang telah kita pelajari kemarin, itu standar keamanannya kita gunakan yang BPA 2 PSK ya. BPA 2 PSK dengan passwordnya SMK bisa. SMK bisa hebat. Huruf kecil semua tanpa spasi. SMK bisa hebat. Oke, sudah? Ada kendala? Ini bisa mengikuti. Setelah itu klik next. Klik next. Nah, kita gunakan saja yang otomatis smart IP yang diberikan router itu. Terus kalian akan menggunakan IP yang berasal dari router itu sendiri. Kita gunakan smart IP. Nah, kita klik next lagi. Hadir seperti yang di sini. Nah, kalau sudah klik finish. Selesai. Klik ini sudah selesai. Siapa yang masih belum? Itulah langkah-langkah untuk mengkonfigurasi sebuah access point. Ya. Sekarang kita ke indikator selanjutnya yaitu untuk menguji hasil konfigurasi. Ya. Langkahnya yaitu nah sebelum ke situ ini gini kalau dulu yang koneksi ke PC itu ganti. Jadi sekarang si asal poinnya di kabel koneksi yang digunakan disebut diganti dengan kabel internet yang dari atas. Nah, kita bisa terhubung ke internet. Itu semua tiga ya. Baik, sebentar Bapak berkeliling dulu. Nah, sudah ya, udah hijau. Ini gimana? Udah hijau? Oke, bagus. Udah hijau ya. Ini gimana? Udah hijau. Ini gimana?
Oke, ini hijau juga. Yang ini udah hijau. Juga udah hijau ya. Ini. Oke. Oke. Hijau juga ini. Oke. Oke, baik, semuanya sudah hijau. Sekarang kita masuk ke tahapan untuk uji coba hasil dari konfigurasi. Sekarang kita buka smartphone-nya. Baru boleh buka smartphone. Oke. Nah, teman di smartphone itu nyalakan layarnya. Nyalakan wifi dan koneksikan ke akses point yang telah kalian konfigurasi tadi. Ada nggak namanya? Nah, soalnya dengan password yang tadi SMK bisa hebat. Koneksikan. Masukkan passwordnya dan hasilnya adalah seperti ini. Menunggu tidak? Coba sekarang browser dan paket datanya dimatikan ya. Jadi kita koneksikan ke jaringan nirkabel. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang mau ditanyakan mengenai materi yang tadi telah kalian dapatkan. Coba. Ada yang mau bertanya? Baik, ada kelompok yang akan menampilkan mengenai resume kita pembelajaran pada hari ini. Kelompok siapa? Kelompok Alifia, silakan kelompok Alifia boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang pembelajaran hari ini yang telah Bapak sampaikan. Berdasarkan gambar demonstrasi yang dilihat di atas, pengalaman kita seluruh perangkat kelas bisa terhubung satu sama lain dengan media aksesoris menggunakan. Untuk membangun sebuah jaringan yang kabel, maka dibutuhkan beberapa perangkat jaringan. Nama perangkat dan fungsi dari masing-masing perangkat. Satu, wireless access point. Perangkat ini berfungsi untuk mengirim atau menerima data tersebut dari adapter wireless. Dua, wireless adapter. Perangkat ini digunakan untuk menangkap sinyal wireless dan digunakan untuk komputer pengguna. Tiga, antena eksternal. Perangkat ini digunakan untuk menambah jangkauan pancaran sinyal wireless. Dalam mempelajari mengenai perangkat jaringan yang kabel, tuliskan spesifikasi dari perangkat jaringan yang digunakan pada saat praktik konfigurasi perangkat jaringan yang kabel. Hardware features, interface, button, external power supply, wireless standard, dimension, antena wireless features, frekuensi 2,4 GHz, signal rate 11N, untuk 300 MB
Mirrorless modest, mirrorless security. Tuliskan langkah-langkah konfigurasi mengubah nama mirrorless dan mata sandi mirrorless perangkat jaringan access point TPLink. Satu, hubungkan perangkat ke jaringan Wi-Fi dengan cara menyambungkan ke jaringan internet dari data login SSID dan password Wi-Fi TP-Link tersebut. Dua, setelah terhubung ke internet, buka IP address router di browser. Tiga, setelah halaman login muncul, tinggal login saja dengan menggunakan salah satu dari dua data login. 4, langkah berikutnya pada cara ganti password Wi-Fi TP-Link adalah dengan mengubah password modem. 5, setelah menggunakan password baru, lanjutkan dengan scroll ke bawah sampai menemukan tombol klik tombol untuk menyimpan perubahan. Setelah kelima langkah cara ganti password Wi-Fi TP-Link di atas selesai melakukan, berarti password TP-Link sudah terganti dengan alamat pilihanmu. Selanjutnya, kamu bisa login ke SSID Wi-Fi menggunakan password baru tersebut. Setelah melakukan konfigurasi dari unit kabel, tuliskan langkah-langkah untuk kemudian hasil konfigurasi akses point. Cek menggunakan tablet apakah nama SSID sudah terbaca pada tablet. 2, koneksikan pada nama jaringan yang telah dikonfigurasi di sini nama SSID-nya. Kemudian masukkan passwordnya. Apabila berhasil, maka tablet akan terkoneksi ke internet melalui jaringan kabel yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Kesimpulannya, setiap perangkat akses point itu bisa disesuaikan nama mirrorless dan passwordnya sesuai keinginan. Oke, bagus. Ada yang mau bertanya semuanya? Jelas ya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok yang sudah presentasi. Sekali lagi, kasih tepuk tangan dulu. Oke, baik, karena waktu kita sudah terbatas, ya, sudah habis. Sebelum Bapak tutup, ada yang mau bertanya dulu? Kalau tidak ada yang mau bertanya, berarti Bapak minta kepada beberapa orang di sini untuk menyimpulkan ya terhadap pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang mau memberikan kesimpulannya? Siapa yang mau menyimpulkan? Ayo. Yang tadi di presentasi aja. Ya, kesimpulan yang ada di situ. Siapa yang mau? Boleh, silakan. Setiap perangkat akses point itu bisa disesuaikan nama wireless dan passwordnya dengan sesuai keinginan kita. Oke, baik. Itu kesimpulan dari hasil konfigurasi ya. Udah cukup ya? Jadi bagus tadi kalau kesimpulan dari Bapak ya pada hari ini kita belajar mengenai apa itu perangkat dari jaringan kabel yang spesifikasinya yang tadi kita sudah ketahui dan kita pelajari bersama, kemudian cara untuk mengkonfigurasi dari sebuah access point, kemudian cara menguji dari koneksi jaringan wirelessnya. Itu ya, dimana pada access point itu kita bisa sesuaikan namanya dengan sesuai keinginan kita dan passwordnya juga sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu mungkin kesimpulan yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk soal tes evaluasi ya, silakan untuk kalian untuk membagikan. Ya.
Tapi itu bisa dikerjakan nanti ya. Saya untuk soal evaluasi bisa dikerjakan nanti. Untuk sekarang LKPD-nya tolong dikumpulkan. Silakan KM untuk mengumpulkan LKPD-nya. Oke, sambil KM mengumpulkan LKPD, tolong didengarkan ini untuk rencana pembelajaran kita pada pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai permasalahan-permasalahan yang ada pada jaringan nirkabel. Ya. Kemudian cara untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada pada jaringan nirkabel. Seperti tadi ya, itu misalkan kita tidak bisa connect ke jaringan nirkabelnya, atau misalkan passwordnya salah wae, atau misalkan ketika sudah connect tapi masih tidak ada koneksi internet. Nah, itu kira-kira apa yang menjadi penyebabnya? Itu kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke, baik. Kita tetap diberikan kesempatan. Ya. Dan untuk materi yang selanjutnya itu tolong dipelajari terlebih dahulu ya, mengenai permasalahan-permasalahan yang ada pada jaringan nirkabel. Silakan untuk dipelajari dulu ya. Mau itu di buku, mau itu di sumber internet atau yang lainnya silakan. Ya, pokoknya pelajari tentang masalah-masalah yang ada pada jaringan. Baik, terima kasih untuk mungkin kalau tidak ada lagi pertanyaan dan tidak ada lagi yang mau disampaikan, sekian kepada KM untuk menutup atau mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih atas pembelajaran kita pada hari ini ya, kondusif, tidak ada permasalahan. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan. Dan jangan lupa selalu tetap bahagia. Baik, yang terakhir mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan yang selanjutnya. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.